ini yang lebih mahal, CPM-nya ROAS-nya bagus. Karena ujung-ujungnya yang terpenting adalah ROAS kita. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita akan praktek cara ngitung CPM atau CPM. Jadi istilah ini sebetulnya istilah lama, teman-teman. Dan kalau teman-teman baru dengar istilah CPM ini atau CPM ini, itu berarti membedakan orang yang dulu pernah jualan di Meta atau masih jual di Meta sama yang sekarang full marketplace. Karena kayak beda generasi ya. Ada yang saya jualan dari zaman Kaskus, belum iklan, terus belajar Facebook Ads, Google Ads, dan sampai sekarang. Dan kalau teman-teman yang dimana belum pernah ngalamin itu beda generasi aja. Bukan berarti teman-teman tidak lebih baik, bukan berarti gitu. Cuma ini istilah lama. Saya cuma ngasih tahu ini sebenarnya istilah lama, dan buat teman-teman yang baru jadinya kerasa baru. Ya iyalah, kerasa baru. Tapi nggak perlu khawatir karena ini istilah yang sangat-sangat sederhana sekali. Oke, nanti kita akan praktek langsung. Jadi CPM itu singkatannya dari cost per miles. Kenapa ini penting? Karena per 7 Mei 2026 Shopee bilangnya, padahal aslinya belakangan saya cek ada juga yang enggak loh. Bilangnya bahwa tiap iklan sekarang kena charge-nya alias kita bayar ketika impression, ketika dilihat. Bukan setelah diklik, tapi dilihat. Saya nggak akan lebih panjang soal itu, kita akan fokus ke CPM. CPM ini singkatan dari cost per miles. Miles ini kayak mil, 1000 lah. 1000, tapi 1000 apa? 1000 impression. Loh kok kenapa nggak bilang cost per impression aja? Karena satu impression itu kecil sekali teman-teman, makanya per 1000. Ada juga RPM. RPM tuh revenue per miles, macam-macam. Jadi istilah miles itu menunjukkan 1000. 1000-nya 1000 apa? Nah itu tergantung konotasi dari si istilah tersebut. Nah cost per miles atau CPM di ranah digital marketing ini adalah per 1000 impression. Atau kalau di iklan Shopee per 1000 dilihat ya. 1000 dilihat. Oke, dilihat itu nanti kita lihat dashboard ya. Cara ngitungnya sangat sederhana. Misalkan ini ya, kolom pertama ini adalah biaya. Kolom kedua adalah dilihat atau impression. Dilihat. Ngitungnya sederhana sekali. Jadi rupiahnya dibagikan 1000, dibagi 1000 lagi. Artinya apa? Atau saya rumusin gini, 10.000. Ini kalau misalkan biayanya 10.000, teman-teman dapat 1000 impression, 1000 dilihat. 10.000 dibagi 1000, 1000-nya dibagi 1000. 1000 yang bawah ini dari mana? Dari yang ini. Karena kita di unitnya itu 1000 impression, bukan satu impression. Sehingga ini coret, berarti 10.000. CPM-nya adalah 10.000 untuk baris pertama. Baris kedua, 25.000 biayanya. Dilihatnya 500 perak. Berapa CPM-nya? Berarti 25.000 dibagi 500 dibagi 1000. Nah, kalau ini aljabar sederhana ya. 1000-nya naik ke atas atau selesaikan dulu yang ini. Ini coret. Berarti 10-nya naik ke atas. Berarti 25.000 dikali 10 dibagikan 5. Yaitu bla bla bla, hitung sendiri. Sesederhana itu. Itu cara ngitung CPM. Oke, kita praktek langsung lihat dashboard. Oke, saya liatin dashboard yang ini nih. Nah, ini contoh iklan saya. Kita pakai 1 bulan terakhir deh. 1 bulan terakhir, ini dashboard iklan saya. Ini iklan dilihat. Ini adalah yang disebut impression. Ini disebut impression 86.200. Nah, cara ngitung CPM-nya berapa? Yaitu sederhana, ini lihat biaya iklannya. Biaya iklan nih 728.000, atau biar gampang pakai kalkulator sayur ya, berarti 86.000 dibagi 86.200 dibagi 1000 alias 86,2. Berarti ya udah sederhana, 728 100 728.000 rupiah. 728, iya betul, 100 rupiah dibagi 86,2. Berarti CPM saja itu sekitar 8.500 perak. Per 1000 impression iklan saya tayang, saya bayar 8.400. Ini rata-rata. Ini rata-rata dari seluruh iklan yang jalan di toko ini. Kalau kita lihat per individunya, bisa juga. Lihat aja biaya iklan sama dilihatnya. Ini 160.000, biar gampang 160.000 bulat lah ya. Dibagi 7.900. Dibagi 7.900 dibagi 1000, berarti 7,9. Jadi 20.200. Berarti CPM produk saya ini 20.200. Atau kalau di sininya biar sederhana, kalau udah ribuan impression kayak gini, K-nya buang aja.
K-nya buang aja, alias 7,9, 7,6, dan seterusnya. Tapi ada kasus-kasus, misalkan kalau saya lihat hari ini ya, kita time frame-nya hari ini, nih, ini belum ada K-nya, berarti mau nggak mau 953 dibagi 1000. Alias 0,95, ini 0,82, ini 0,3, ini 0,2. Oke. Tapi kalau saran saya, jangan lihat iklan harian di Shopee. Paling minimal 7 hari terakhir, 1 minggu terakhir. Saya lebih suka 1 minggu terakhir. Tapi menurut saya ini nggak umum. Nggak umum karena saya kan pengejar tren ya, pemburu tren. Saran saya buat teman-teman secara umum itu 1 bulan terakhir aja. Kalau saya pakainya 1 minggu terakhir. Oke, jadi itu sederhana sekali cara ngitungnya. Nah, daripada ribet, teman-teman ngitungnya kayak tadi, buka kalkulator. Nah, saya bikin kalkulatornya. Tinggal klik aja toolsnya, bam, langsung keluar. Yang di sini, nih 12.000, tadi hitungannya sama ya. 12.000, mana tadi hitungannya? Udah hilang, udah hilang, udah hilang. 12.000, jadi saya tinggal klik aja langsung keluar. Oh, CPM saya 12.000. Yang di bawah juga langsung keluar nih, oh CPM saya 5.300. Oh, ini CPM saya 20.300. Itu 20.000? Iya bener nih, 22.000 313 karena ini yang tadi saya hitung 160.000 pas ya. Ini dihitung asli langsung. Terus si kalkulator ini juga ngitung apakah ini di bawah average atau di atas average. Average itu dari mana? Dari sini, 12.700. 12.700 ini dari keseluruhan toko, keseluruhan iklan yang jalan atau iklan yang ada di toko tersebut. Jadi kalau 5.300 jelas di bawah 12.700. Kalau 20.300 jelas di atas 12.700. Jadi tool saya ini hanya untuk ngitung CPM gini, daripada teman-teman buka-buka kalkulator ribet, klik-klik selesai kayak gini. Dan ini enak banget kalau mau ngitung CPM-nya. Dan ini tool saya nggak dijual, ini gratis buat yang teman-teman datang Ngabasho. Ngabasho itu apa? Ngabasho itu adalah event offline ya, event offline yang saya adain insya Allah tiap Selasa di Bandung. Offline saja, mohon maaf ya, di Bandung offline saja. Nah ini insya Allah kalau video dibuat ada Ngabasho ketiga, itu 12 Mei 2026, start jam 13.00. Loh kenapa offline Kang? Jujur aja itu kedai bakso saya, dan ya lagi sekarat lah, saya butuh revenue. Jadi saya ngedatengin orang situ biar ngebaso, dan harapannya banyak orang lain datang juga untuk ngebaso di kedai bakso saya tersebut. Oke? Jadi gitu cara ngitung cost per impressionnya. Kalau manual gampang banget, pakai tools saya jauh lebih mudah, dan itu toolsnya akan saya bagikan gratis buat yang datang Ngabasho. Buat yang nggak datang Ngabasho nggak akan saya kasih, mohon maaf. Dan lagi juga gampang banget kan, tinggal buka kalkulator doang. Oke? Nah itu cara ngitungnya. Cuman apakah ini penting atau tidak? Ini yang jauh lebih penting. Lebih penting mikirin ini penting atau tidak daripada cara ngitungnya. Oke, kita bahas. Buat apa dihitung? Jujur saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini penting nggak ya dihitung. Karena ujung-ujungnya ROAS. Karena kita nggak bisa nentuin juga, saya mau CPM rendah. Nggak bisa. Saya mau, bahkan sebelum zaman CPM ini, saya mau CPC rendah. Nggak bisa. Tapi saya menghitung itu karena ini masa transisi. Dan ini menurut saya bukan transisi yang main-main sih. Karena ya bukan main-main lah menurut saya. Si algoritma Shopee, si iklan Shopee yang tadinya dari CPC ke CPM pasti akan ngaruh ke banyak hal. Ngaruh ke banyak halnya apa? Wah, banyak banget di otak saya yang berseliweran. Tapi ya itu teori aja. Kita harus lihat prakteknya. Nah, saya nggak mau gagap. Nggak mau gagap sehingga saya tahu nanti ketika strateginya berbeda, gaya mainnya berbeda, saya pengen apa ya, melihaikan atau masukin ke alam bawah sadar saya CPM itu berapa sih rata-ratanya, biasanya produk apa yang CPM-nya berapa. Intinya saya nggak mau gagap aja ketika tahu strategi yang tepat ketika di era CPM ini. Untuk sekarang saya juga bingung. Oke, tahu nih tadi contoh kasus yang tadi, oke tahu nih CPM saya 12.700, then what? Apa yang dilakukan? Nyaris nggak ada, nyaris nggak ada. Terus kayak ini saya bikin below average, above average, di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Terus kenapa? Nggak ada yang bisa dilakukan, nggak ada yang bisa dilakukan. Kenapa? Ya itu tujuannya ngitung ini bagi saya sekarang saat ini adalah biar nggak gagap aja. Karena nanti kalau ternyata 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, udah mulai banyak seller yang iklan, kita ketemu best practice-nya, hasil sharing sana, hasil sharing sini, hasil sharing sana, sharing sini, jadinya tahu, jadinya nggak gagap nanti kalau sudah bisa menentukan strategi terhadap hal tersebut. Tapi sekarang saya nggak tahu. Oke, jadi penting atau nggak penting? Sekarang nggak penting. Tapi walau-walau nanti bakal penting, saya nggak mau jadi gagap. Itu poin penting nomor 1. Poin 2, apakah lebih murah lebih baik? Belum tentu. Contoh, nih, ini CPM-nya 20.000. Mahal, ini mahal dibanding average-nya 12.000-an, 12.000-an. Ini lebih mahal, tapi lebih nggak boncos. Ini saya set ROAS 20 kalau nggak salah. 20, mana ya ROAS saya? Nih, saya ROAS 20, akselerasi performa on, dapat ROAS 14. CPM-nya mahal dibanding yang lain. Jadi 14. Ini CPM-nya murah, tapi 5,5. Ini 22.000, CPM mahal, tapi 1,3. Nah, kan? Jadi tambah bingung kan? Jadi belum tentu apakah lebih murah itu lebih baik. Ini yang lebih mahal, CPM-nya ROAS-nya bagus. Karena ujung-ujungnya yang terpenting adalah ROAS kita. ROAS kita masuk atau enggak, ROAS kita menguntungkan atau tidak. Dan justru harusnya secara teori ya,
Kalau makin mahal, berarti kan biayanya makin terserap. Biaya makin terserap, algoritma akan berusaha mendapatkan ROAS yang lebih besar, mendapatkan ROAS yang di set. Artinya apa? Kalau misalkan saya udah keluar 100.000, katakan di CPM 100.000, ROAS-nya 20, ngejar 2 juta. Dibanding saya keluar 10.000, si iklan Shopee akan ngejar dengan ROAS 20, berarti ngejar 200.000. Ya saya lebih pilih 2 juta dong, karena omsetnya lebih besar, rupiahnya lebih besar. Walaupun rasionya sama, tapi rupiahnya lebih besar. Jadi di situ, apakah lebih murah lebih baik? Belum tentu. Makanya balik lagi ke poin satu tadi, bahwa ini dihitung saat ini belum tahu gunanya apa. Saat ini, tapi saya memosisikan diri, saya nggak mau gagap di kemudian hari untuk hacking si sistem baru ini. Terus, kalau gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain, mending hitung CPC aja. Ya iya sih sebetulnya. Ya silakan mau ngitung CPC, mau ngitung CPM, atau tidak ngitung sama sekali juga nggak apa-apa. Tapi faktanya bahwa iklan Shopee lagi migrasi. Migrasi kita akan kena cas ketika impression. Ketika impression. Jadi, kalau misalkan nih ya, ada produk yang kliknya 0. Kliknya 0 misal banget. Terus impresinya 10.000. Itu kita kena biaya. Biayanya mungkin sama dengan yang produk lain, impresinya 10.000 dan kliknya ada 1.000 misalkan. Biayanya mungkin sama. Nah, di situ letak pembedanya. Makanya kalau ngitung CPC sekarang, ya kurang relevan. Walaupun, balik lagi ke yang tadi di poin awal, kalau udah dihitung pun, terus apa? Nah, itu dia. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa yang di Bandung ya. Jadi tools CPM ini khusus buat yang datang Ngabasho. Yang Ngabasho di 12 Mei. Enggak, seterusnya juga insya Allah rutin sih. Insya Allah ini rutin sampai mudah-mudahan sehat kedai bakso saya. Tolong ya. Jadi kita saling menguntungkan. Jadi teman-teman dapat tools, dapat juga sharing saya, teman-teman ngebakso, terus nanti juga ya mudah-mudahan tempatnya jadi hidup lagi. Mudah-mudahan gitu aja. Sama saya share juga deh sama member Sindikat Dropship. Jadi kalau ada member Sindikat Dropship yang nonton ini, japri saya aja dan saya kasih toolsnya. Jadi kalau mau join Sindikat Dropship, nah cek di rosapi.com. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.